Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus dikutuk, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Alamak. Yang saya minta, di mana Kristen memuliakan Yesus? Wujud dari cerminan daripada keselamatan itu, kata Yesus, ketika kebenaran itu datang, Yohanes 16:7 sampai nomor 15, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang kita ukur di sini adalah dengan kerangka iman, dengan kerangka pewahyuan dan kitab suci, serta prosesi agama adalah Islam dan Kristen. Hindu, Buddha nggak mungkin. Hindu, Buddha nggak mungkin. Yahudi nggak mungkin. Berarti cuma ada kandidat. Sekarang tunjukkan di mana letak poinnya, kredit plusnya. Kristen memuliakan Yesus. Pada aspek mana yang bisa kami lihat? Silakan. Itu loh kerangkanya. Silakan. Silakan. Jangan selalu curhat lah. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini saudara Juma sebenarnya beriman kepada Biblos. Langsung jawab bang, nanti lupa bang, langsung jawab nanti. Islam muncul kemudian membersihkan Nabi Isa alaihissalam, memuliakan beliau. Sekarang kita di meja, di forum diskusi bertemu, Kristen dengan Bible, Islam dengan Al-Quran. Kita bedah Bible, Yesus berkata, ketika kebenaran itu muncul, kebenaran itu akan memuliakan aku. Kristen sedikit pun, secuil pun tidak ada memuliakan Yesus. Kerangkanya itu di situ. Tapi ketika kita berbicara mengenai Islam, Islam menyebut namanya pun disertai dengan memuliakan alaihi salam. Jadi kebenaran yang muncul setelah Yesus menurut Bible, Islam atau Kristen? Tengok di mana dia dimuliakan, di mana dia dihinakan. Tengok di mana dia kemudian disucikan, di mana dia dikutuki. Tengok di situ. Itu kerangkanya, kawan. Kerangkanya itu di situ. Maka ketika Anda ingin diusir oleh Yesus, tetaplah mati dalam keadaan Kristen. Tapi ketika Anda ingin kemudian diselamatkan oleh karena nubuatan yang terjadi, selamat orang yang menjalankan kebenaran terhadap para nabi, maka Islam solusinya. Sederhana bukan? Nah sekarang tinggal Anda pikirkan dan berikan contoh satu item kepada kami umat Islam yang notabene-nya muncul belakangan. Perlihatkan sisi mana di mana Kristen ada memuliakan Yesus. Tunjuk. Anda mengatakan Anda menyembahnya. Sabar. Anda menyembahnya karena didoktrin. Untuk itulah Yesus mati terkutuk, supaya dia menjadi sembahan bagi Anda. Apalagi? Apa kemuliaan yang mana? Anda menuhankan? Ya itu tadi. Dia jadi Tuhan karena dia dikutuk dulu. Disalib dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus dikutuk, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Alamak. Yang saya minta, di mana Kristen memuliakan Yesus? Wujud dari cerminan daripada keselamatan itu, kata Yesus, ketika kebenaran itu datang, Yohanes 16:7 sampai nomor 15, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang kita ukur di sini adalah dengan kerangka iman, dengan kerangka pewahyuan dan kitab suci, serta prosesi agama adalah Islam dan Kristen. Hindu, Buddha nggak mungkin. Hindu, Buddha nggak mungkin. Yahudi nggak mungkin. Berarti cuma ada kandidat. Sekarang tunjukkan di mana letak poinnya, kredit plusnya. Kristen memuliakan Yesus. Pada aspek mana yang bisa kami lihat? Silakan. Itu loh kerangkanya. Silakan. Silakan. Jangan selalu curhat lah. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini saudara Juma sebenarnya beriman kepada Biblos. Langsung jawab bang, nanti lupa bang, langsung jawab, nanti lupa. Iya, saya jawab. Aduh, ini kok teman-temannya Bang Juma ini kok pada bantuin sih. Nggak percaya ya sama Bang Juma. Nah, begini ya. Kalau apa namanya? Kalau saya melihat ya, apa sih yang dilakukan orang Kristen untuk memuliakan Yesus?
bukan berupa kegiatan fisik, misalnya entah sujud atau membungkuk atau apa namanya menoleh kiri kanan. Bukan seperti itu kami memuliakan Yesus, tapi kami memuliakan Yesus dengan mempercayai Dia bahwa Dia adalah yang berasal dari Bapa, yang datang, yang mati untuk menebus dosa kami. Itu sudah memuliakan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi saya katakan, memuliakan Yesus itu bagaimana caranya? Yaitu dengan contohnya apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, begitu. Jadi bukan dengan kegiatan fisik, bukan seperti itu, tetapi dengan perbuatan kami, dengan roh, dengan jiwa kami. Dengan itulah kami memuliakan Yesus. Bukan seperti yang Anda pikirkan ketika kami berkoar-koar Tuhan itu maha besar, apa segala macam itu. Bukan seperti itu, tapi dengan perbuatan kami loh. Makanya kami menyembah Tuhan itu dengan roh dan kebenaran. Bukan seperti cara Anda. Jadi apapun ceritanya, ajaran Yesus dan ajaran Al-Quran berbeda 180 derajat. Nah, begitu saudara Jumaya. Saya bukan tidak menghormati. Saya menghormati. Ya, oke. Kami Bang Suma sudah paham itu. Bentar, aduh, Bang Galmo, jangan dipotong-potong. Gimana sih? Saya kan mau mendengar, jadi Anda juga harus mendengarkan saya, kan gitu. Jadi begini ya, Islam dan Kristen mempunyai ajaran yang 180 derajat berbeda. Kalau di kekristenan mengajarkan A, di Islam mengajarkan B. Makanya saya menyimpulkan, apapun ceritanya, Yesus dan Isa itu berbeda 180 derajat. Bahkan gini loh, sebenarnya Al-Quran itu bukan menuduh kekristenan, tetapi menuduh yang lain. Karena kami tidak pernah menjadikan Maria itu Tuhan kami. Nah begitu. Jadi Maria itu tidak pernah dijadikan Tuhan oleh Kristen. Makanya Bang Juma dan teman-teman ini harusnya lebih bijak bahwa apa yang dituduhkan Al-Quran itu bukan kepada orang Kristen, karena orang Kristen tidak pernah membuat Maria menjadi Tuhan. Justru abang harus mencari lagi nih, kemana sih Kristen tuduhan Al-Quran ini. Begitu, nggak pernah menjadikan Yesus dan ibunya. Jadi bicara tentang Yesus, tapi berbicara tentang Isa. Jadi pertanyaan saya berbalik lagi nih, Isa itu hidup kapan dan di mana? Jadi gini, orang Israel itu tercerai-berai loh setelah abad pertama. Jadi cerita Al-Quran mengenai Isa itu kapan? Biar kita tahu orang Israel yang mana. Karena kan banyak itu di Eropa Timur. Mana orang setelah abad pertama orang Israel itu tercerai-berai. Jadi nggak bisa ada Yerusalem, nggak bisa. Oke. Panjang kali lebar ini. Ya, jadi kemana-mana. Pertanyaannya yang sebenarnya pertanyaannya apa namanya? Di mana Isa hidup? Kapan Isa itu harus Anda jawab melalui Al-Quran. Kalau nggak bisa, aku kan aja nggak bisa. Oke, jadi Bang Suma, poinnya di sini dia memuliakan Yesus itu dengan cara mati terkutuk. Itu cara mereka. Lanjut, Bang Suma. Jadi gini, saudara. Ketika Anda berbicara mengenai umat Islam, tatarannya kemudian terhadap Nabi Isa alaihissalam, entry pointnya kemudian memuliakan bukan di mana dia hidup, di mana dia lahir, di mana dia mandi, di mana dia tidur, di mana dia, bukan itu poinnya. Itu sangat sepele itu, karena itu tidak ada cerminan kisi dari kurikulum pembelajaran Yesus. Tak ada. Yang ada memuliakan. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan. Nah, Anda mengatakan memuliakan. Bagaimana Anda memuliakan? Dengan kitab saudara. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu diibaratkan binatang yang disembelih. Buanglah ragi lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ini memuliakan maksudnya. Ini yang disebut memuliakan. Dianggap domba dan disembelih, digerek. Ini Anda katakan dimuliakan. Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero, artinya dipersembahkan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Sementara Tuhan tidak pernah menerima kemudian persembahan manusia. Gak pernah. Yang menerima persembahan manusia itu hanya iblis, hanya dewa Molok. Jadi Anda memuliakan Yesus dengan Yesus Anda korbankan kepada siapa? Itu satu.
Kemudian Anda mengatakan, kami orang Kristen tidak pernah menuhankan Maria. Saudara, ketika Anda melihat anak kambing, tanpa Anda mengatakan ibu yang melahirkan kambing ini kambing, pasti ibunya juga kambing. Ketika Anda melihat kucing, Anda tanpa mengatakan bahwa ibu kucing yang melahirkan ini adalah kucing, ibunya tetap kucing. Dengan Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti ibunya sama dengan ibunya sama dengan Tuhan. Logika yang kita pakai di sini. Makanya akal dititip sebagai cahaya untuk manusia dari Allah, dari Tuhan. Nah, kembali kepada tema kita. Kemuliaan yang seperti apa yang Kristen berikan? Oh, bukan dari perbuatan. Loh, bagaimana bukan dari perbuatan? Yesus sendiri mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku juga kerjakan. Yohanes 14:12. Bahkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa berkata Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Adakah Yesus hidup seperti Kristen? Tak ada. Yesus hidup seperti Islam. Syahadat, apalagi sujud, sholat, puasa, bersunat, Islam dia. Yesus hidup seperti Islam. Sedangkan Kristen hidup seperti Paulus dan kawan-kawannya. Barang siapa yang mengatakan dia hidup di dalam Yesus, dia wajib. Kata wajib dalam bahasa Yunani sebagai penekanan itu adalah autos atau apeilo. Apeilo itu penekanan, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Tadeng. Oh ya? Seperti apa pengikutmu, wahai Yesus? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika aku sujud, mereka ikut aku berjoget. Salah, bersujud. Ketika aku sabat, mereka ikut aku berminggu. Salah, sabat. Ketika aku bersunat, mereka ikut aku berkulub. Salah, bersunat. Ketika aku menyembah kepada satu Tuhan, mereka ikut kepadaku menyembah 3 pribadi Tuhan. Salah. Ketika aku tidak makan babi, maka mereka ikut kepadaku makan babi. Salah, tidak makan babi. Itu kata Yesus, dalilnya jelas. Yohanes 10 nomor 27. Mereka kemudian mengikuti aku, mereka mendengarkan aku. Jelas itu. Ketika saudara, kami tidak memuliakan dia dengan perbuatan. Halo, Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya, jikalau engkau adalah pengikutku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku juga kerjakan. Inilah saudara, kenapa kemudian kalian diusir? Wa idza husyiran nasu kanu a'da kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, berbaris mereka di alam barzah, mereka masing-masing mencari penolong. Tak ada mall, tak ada rumah, tak ada gedung. Hamparan luas dari keturunan Adam pertama, dari Nabi Adam sampai keturunan yang terakhir, berkumpul di padang mahsyar hari kebangkitan. Orang-orang para mencari penolong-penolongnya. Pengikut Nabi Musa mencari Nabi Musa, pengikut Nabi Nuh mencari Nabi Nuh, pengikut daripada Nabi Ibrahim mencari Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Daud mencari Nabi Daud, pengikut Nabi Isa mencari Nabi Isa, pengikut Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Mereka masing-masing mencari penolong. Wahai Nabi, aku umatmu, aku bersaksi engkau utusan Tuhan ketika hidup di dunia. Bantu aku tak sanggup. Ini apa namanya? Ini alam apa? Mau ke mana kita? Apa yang akan terjadi? Sekelompok manusia hitam kepala bermata satu kemudian berjalan beriringan menuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Aku pengikutmu. Tapi Nabi Isa ketika bertanya, Mak, siapa yang akan menolong aku? Nahnu ansarullah,
hanya sebagian kecil dari mereka yang berkata, aku yang akan menolong agama Allah. Kepada yang lain malah mempertuhankan dirinya, sehingga Allah berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, wa iskalallahu ya Isa anta qulta linnas tahizuni. Weh Nabi Isa, kau kesini, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang bermata satu, hitam kepala, botak, peda, cipe ini menyembah dirimu? Nabi Isa berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka selama 3 tahun aku berdakwah Injil kepada mereka, sembahlah Rabbus samawati wal ar. Aku tidak pernah sama sekali mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Kemudian sekelompok orang bingung, dia putar kayak gasing, katapak, lari ke Musa ditolak, lari ke layar lain ditolak, katapak. Ini siapa mereka ini? Kok gila kali dia? Tanpa kepala manusia ini, siapa mereka ini? Beriringan mereka bermiliar-miliar, mencari, mana, kau kemana? Ketemulah makhluk yang katanya Yesus namanya, datang kepada Yesus. Sus, ya paman, kami ketika di dunia memanggil kamu Tuhan loh. Oh ya? Iya. Malah kami bermujizat, mengusir setan juga pakai namanya loh. Bernubuat juga pakai nama. Apa? Lalu kau manggil aku Tuhan? Iya. Bermujizat pakai nama aku. Oh sorry lah. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maaf kalau saya salah ayat. Diterangkan dalam Al-Qur'an, pada hari manusia semuanya dikumpulkan kelak di padang mahsyar. Apa yang mereka sembah ketika di bumi menjadi musuh bagi mereka di situ, dan pemujaan yang mereka lakukan ketika di bumi, kata Allah, diingkari oleh dia yang disembah. Buktinya apa? Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Oh Tuhan, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makanya Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Ingat saudara, Yesus sendiri mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Anda ke gereja ikut siapa? Anda menyembah Yesus ikut siapa? Anda makan babi ikut siapa? Anda urut kulup ikut siapa? Itu loh. Anda menjadi tenang, Anda menjadi merasa, oh ancaman ini. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan mengelilingi orang kafir, memberikan janji-janji kepada mereka. Siang malam mereka kemudian dianggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Iblis setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Faktanya ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, datang kepada Yesus, diusir. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Hari ini Anda menjadi Kristen, menyembah Yesus, menjadi pengikut Paulus, kemudian menjadi Kristen itu atas kehendak siapa? Tak ada Yesus mengajarkan itu. Makanya sengaja kupancing Anda, apa yang Kristen lakukan sebagai wujud memuliakan beliau, tak ada. Malah Anda merendahkannya, disembelihlah, dipersembahkanlah, ditamparlah, ditelanjangilah, dikutuklah, ditombaklah, dikubur, digantung, entah apa-apanya kalian lakukan. Padahal yang ingin kalian legalkan di situ apa? Menghalalkan segala perintah-perintah Tuhan untuk dibatalkan. Cuman itu. Pertanyaan saya sederhana,
Dan ini untuk saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi. Pertanyaan saya, apa yang salah dengan hukum Taurat? Apa yang salah dengan aturan-aturan Tuhan di dalamnya? Kenapa harus dibatalkan? Kenapa harus kemudian ditiadakan? Bukankah perintah-perintah di dalam hukum Taurat itu adalah baik? Jangan kau menyembah kepada selain daripada Tuhan. Jangan kau berdusta, jangan bersaksi dusta, jangan membuat patung, hormatilah kedua orang tuamu, jangan mencuri. Apa yang buruk di situ? Kenapa harus dihapuskan dengan menumbalkan anak orang? Cak Ayu, kenapa? Kenapa? Kenapa kayak iblis? Apa ruginya Adam kalau tidak makan buah ilmu pengetahuan, atau buah durian, buah semangka, buah lemon, apel, apa yang lain semuanya bisa dimakan kok. Cuman satu itu aja. Apa ruginya Adam kok nggak makan? Kenapa harus iblis datang menggoda? Makanlah. Kalau kau tak makan kau tak sempurna. Kau akan hidup kekal kalau kau makan. Apa ruginya kalau nggak makan? Cukup yang ada aja. Udah cukup itu. Ada duren, ada pepaya, ada nangka, ada semangka, ada buah kedondong, ada buah bom-bom. Sudahlah cukup itu. Ngapain lagi ada yang lain? Sama seperti ini. Ketika ada hukum Torah untuk Bani Israel, kok kenapa harus dihalalkan semua? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam Torah dan segala perintah yang ada di dalam. Loh, kenapa rupanya hukum Tuhan harus dibatalin? Dendam kali kalian kepada perintah Tuhan. Dendam kali. Padahal itu perintah hanya untuk Bani Israel. Coba, hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Kenapa pula Yesus mati untuk membatalkan hukum Torah untuk orang Kristen? Nyambungnya di mana? Hukum Torah untuk Bani Israel, Yesus mati untuk membatalkan hukum Torah. Untuk siapa? Untuk Kristen. Nyambungnya di mana? Hukum undang-undang dasar KUHP yang ada di dalamnya mengikat rakyat Indonesia dibatalkan untuk orang yang ada di Filipina. Nyambungnya di mana, Cak Kangkung? Gak ada. Maka kembali, yang membangkitkan angan-angan mereka adalah syaitan illa gurura, yang telah menjanjikan tipuan kepada mereka. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, hanya Islamlah yang memuliakan Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Nabi Isa, kalian menyebutnya Yesus. Kami tetap teguh, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul untuk Bani Israel. Kalian pelin-pelan, kadang manusia, kadang Tuhan, kadang Nabi, kadang Mesias, kadang Kristus, entah apa-apanya, semua kayak rujak bersatu dalam teguh, tapi bercerai dalam keadaannya. Yang pasti kemudian, Anda mau terima dia sama dengan Nabi Isa, tak ada urusan dengan kami. Anda mau membedakan dengan Nabi Isa, tak ada urusan dengan kami. Pada endingnya, pada intinya, pada faktanya, pada realnya, pada kenyataannya, Kristen menjilat ajaran Nabi Isa alaihi salam pada ujungnya dengan mengambil istilah Alkitab, dengan mengambil istilah Injil, dengan mengambil istilah hamba, dengan mengambil istilah Nabi dan Rasul. Semuanya dirangkum dengan rakusnya apa yang menjadi gelar Nabi Isa, diambil semuanya, tetapi tidak pernah kemudian mereka mau menerima kebenaran hakiki yang ada pada pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel. Tugas kami sudah selesai, hanya menyampaikan bahwa kebenaran itu tetaplah kebenaran. Siapa yang mau menolak silakan, siapa yang beriman silakan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Silakan bertanya. Silakan. Hei, bertanya. Pingsan. 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 Tanya, monitor. Untuk teman-teman muslim di bawah, tahan dulu ya. Satu slot untuk Kristen. Coba kasih napas buatan dulu lah. Itu. Ya, agak napas dulu aja, tanya kalau udah beres napasnya kasih piring dulu Bang Blender mungkin. Nggak sanggup berkata apa-apa lagi, memang kebenaran seperti itulah. Nggak sanggup lagi berkata apa-apa. Mau kemana kau lari? Sana kalah. Itulah kalau berbicara tidak pakai data, akhirnya yang keluar apa? Akal-akalan lah bos. Kalau sudah jawabannya akal-akalan, berserak lah. Oke, kita sapa dulu Bang Blen yang baru naik. Pak Daniel, Kristen atau Muslim Pak? Pak Daniel, udah duduk kah? Halo. Ya, Kristen atau Muslim Pak?
Suma. Oh, Kristen ya, Pak? Mana si Kumang, Pak, Pakai adab dia lah, ini Mu. Kristen Saya baik. di sini, kawan. Santai kita, santai aja. Itu nggak sih apa-apa. santai ya, Pak. Si Dan Kumang mana? Si dia- Kumang si security mana? Saya hadir, saya si security. Kenapa? Saya lihat kami ini orang nggak berbobot ini. Kamu dari Iya, mana asalnya? bisa. Arab, Islam ke Arab. Kenapa kamu pakai Arab-Araban? Ajaran yang berasal dari Arab itu ditujukan kepada litubayyina linnas. Ajaran yang datang kepada Yesus hanya untuk Bani Israel. Saudara Bani apa? Lah saudara Indonesia apa Arab? Ajaran yang datang kepada Nabi Muhammad Kuciluk lu nggak pakai otak dari Itu mana bayi lu dari berapologet nas. saya ini? itu diutus untuk seluruh alam semesta. Illa rahmatan Ya lil sama kan, alamin. katakan di sana dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia mengabarkan. Oh, kamu itu ini pakai otak mana ini berapologet kayak gini? Aduh. Itu beda kawan, itu beda. Yang datang keluar dari kubur mengajarkan Itu kan pergilah ke kamu yang seluruh- pelintir. Kita benar lihat nggak? sejarah dulu, kita lihat histori Saudara, dulu, sejarah iya, dulu oke, kamu oke, oke. lihat. Yang berbicara di dalam Matius 28 itu orang yang keluar dari kubur atau bukan? Menurut kamu? Ya kok jadi saya? Jangan saya, nanti kau hina Menurut lagi kamu, saya. menurut kamu? Kalau menurut Bible, yang berbicara seperti itu adalah orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itu kan ada harapan dibangkitkan, ada harapan kan. Nah kalau yang tidak memberi harapan apa itu? Kul in kuntum Kamu kan berdoa, tuhibbunallaha mendoakan. Kan kamu tidak fattabi'uni usah harus mendoakan. Yesus yuhibbukumullah tidak wa usah. yaghfir lakum. Saudara, harapan di Islam itu keselamatannya mutlak. Umat Islam itu pewaris Yang jamin siapa? surga Yang jamin siapa? Firdaus. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Nah terus yang Anda kamu mau doakan, kemana ini? kamu berdoa itu selamatkan dia siapa? Selamatkan dia di mana doanya? Aduh. Selamatkan dia. Yang ada itu Ya Allah, Yesus diselamatkan. selamatkanlah Muhammad. Hosana, Yang kamu Hosana doakan. anak Daud. Hosana anak Daud. Keselamatan kiranya untuk anak Daud. Untuk siapa itu? Untuk Yesus. Ya kami kan keturunannya Daud. Keturunannya Daud. Nah inilah orang yang Pergilah ke suka seluruh nyamar-nyamar. Orang yang suka nyamar itu apa namanya? Apa namanya? Ini sebenarnya Suka ini nyamar. kamu cari koin aja ini tadi. Apologet Ini entah kemana-mana. Saudara, mending kita berdamai, kita duduk sama-sama, kita ngopi, Nah, kita bicara gitu, mengenai gini, Tuhan, kan gini. gitu. Kamu lihat aja orang Kristen itu Anda damai nggak? memperlihatkan kepanikan seperti ini, kasihan kan? Ya, Bang Sumi itu orang baik-baik. Sebagaimana Anda mengatakan saya security, tugas saya mengamankan Anda dari api neraka. Mari kita diskusi baik-baik. Ayo, Betul. mari diskusi baik-baik. Bisa kan kita diskusi baik-baik? Anda bertanya tentang Islam, saya jawab. Kan gitu. Anda bertanya tentang apapun, selama saya bisa, saya jawab. Kan gitu. Karena Islam datang sebagai pembawa peringatan. Ayo, mari kita diskusi. Orang yang keluar dari kubur mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Siapa yang keluar dari kubur itu? Itu perlu kita bahas. Siapa orang ini yang keluar dari kubur? Karena Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berbicara kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Bahkan di dalam Yohanes 14, Yesus sendiri yang berkata, di Yohanes 12 Yesus sendiri berkata, iblis telah dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Ternyata iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Coba kawan. Nah, yang keluar dari kubur orang yang sudah dilemparkan, iblis yang sudah dilemparkan. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Yang keluar dari kubur itu gelarnya apa? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Ayo kawan, jujurlah kawan. Jangan pakai Quran terlalu berat, pakai Bible aja. Penyesat yang datang menurut Yesus berdasarkan Lukas 21 nomor 8, berdasarkan Matius 24 nomor 5, nomor 4, dan nomor 23, 25, 24 itu bergelar Kristus. Nabi kami Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang keluar dari kubur gelarnya Kristus.
Ayo, siapa pengikutnya? Anda kan? Betul? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan ketika dia mengatakan Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti udah udah final. Yesus tak ada lagi firman. Sudah final. Nah, di antara tumpukan firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya, ada nggak dia mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku? Ada nggak? Nggak ada kan? Lalu firman dari mana lagi ini yang keluar? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa? Kok ada penambahan? Ada penambahan. Dan ingat saudara, ingat, angkatan jahat itu bermula dari kebangkitan hari ketiga. Ini ngeri nih, parah ini bang. Matius 7:12 nomor 38 sampai nomor 40. Matius 41 sampai 45. Parah itu. Angkatan jahat diberi simbol, yaitu kebangkitan pada hari ketiga. Angkatan jahat diceritakan Yesus kemasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, dan setelah dia bertobat, dia kemudian menyesatkan jauh lebih parah lagi. Siapa itu? Orang Farisi bertobat lalu kemudian memiliki pengikut banyak sekali. Itu siapa bang? Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Angkatan jahat percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Ngeri sekali. Nah ini kalau didiamkan, kasihan kalian. Pendeta pastor tidak mungkin mau membuka itu, nggak mungkin. Yang pendeta pastor hanya membimbing kalian menjadi orang baik. Itu aja. Bagaimana menolong orang, bagaimana berkata dengan baik. Pendeta pastor kita hanya menuntun itu saja. Tapi untuk menguliti sampai kepada akar-akar pengajaran Yesus, itu tidak akan mungkin pernah mau. Kenapa? Kebongkar nanti. Itulah saudara ya. Maka beruntunglah kalian, saudara saya Kristen, yang hidup berdampingan dengan para apologet Islam, karena Anda akan mendapatkan materi-materi Bible gratis tanpa pembayaran perpuluhan. Selama Anda sopan, kami segan. Anda santun, kami pasti merapatkan diri menjadi saudara. Ajari, bimbing, beri konseling, jadi tutor buat mereka yang mau mendapatkan kebenaran. Itu. Anda mengatakan saya satpam, Anda mengatakan saya security, nggak apa-apa, bangga saya jadi security. Menjaga saudara-saudara seiman saya dari pemurtadan, dan menjaga saudara-saudara Kristen saya untuk tidak mati dalam kekufuran. Silakan, Bang Suma satpam, Bang Suma security, nggak apa-apa, bangga saya. Masalah. Berarti kalau saya satpam, ya gimana paman? Ini dia kemana paman? Mungkin ini lagi membersihkan. Belum saya ini paman. Untung aja Daniel kau selamat karena ada gurun Dajuma, kalau enggak udah kupijak-pijak leher kau. Bang Blender itu si Daniel. Pak Daniel, wah Pak Daniel ini ya, belum apa-apa udah ngopi. Pak Daniel, silakan ditanggapi Pak Daniel. Saya harapkan tante ini menolong tante yang satu untuk memberikan napas buatan. Kok pingsan juga? Gimana ini paman? Aku nggak ikut-ikutan ya paman. Saya juga nggak ikutan paman. Ambulan. Ambulan. Jangan cari Jangan Bang Blender pakai suara mulut Bang Blender. Wah Pak Daniel ini pura-pura ngopi ya, padahal mau kabur Pak Daniel. Itulah ya. Tapi itulah teman-teman kita di Kristen ini, mereka memang bisanya kayak Daniel tadi, naik, tidak sopan, nggak pakai adab, ya kan? Inilah teman itu bisanya. Kalau diskusi nggak akan bisa. Cuman itu bisanya menunjukkan kebodohannya di depan kita, ya kan? Ya, itu mana kan yang dikatakan ajaran kasih? Ajaran ya, kasih mana? Ajaran kasih. Kasihan. Itu ketika naik nggak pakai adab, nggak menyapa, malah menghujat entah apa-apa dibilangnya. Ini makin menunjukkan kebodohannya. Hanya itulah mampunya, diskusi nggak akan mampu. Dia lah meninggal kan, dah pingsan. Apalagi? Ya pingsan. Bingung kalau udah kayak gini bang. Bingung pingsan. Makanya kalau udah kayak gitu, sadarlah bos, ya. Kalau sudah nggak mampu, jangan ujaran kebencian ditanamkan kepada kalian. Kalau diskusi itu, tolong lepaskan kebencian kalian terhadap Islam.
biar enak. Kalau kalian tanamkan kebencian itu nggak akan nyambung kita, nggak akan mendapatkan. Kalau masalah kebencian kalian terhadap Islam bukan hal rahasia lagi, bos. Bukan. Di sini ada mantan pendeta, mantan misionaris, mantan jemaat. Bukan hal rahasia lagi. Apa yang kalian lakukan di gereja itu loh. Jadi nggak perlu kalau kita tanya sama kalian, nggak ada yang mau jujur. Aduh paman, hilang dia paman. Lari. Tapi Dia nggak sanggup dia. tapi pagi ini tumben Bang Blender agak lembut, kenapa ya? Biasanya nggak kayak gini. Karena ada Bang Juma mungkin ya. Si ini kebenaran ini pun juga, aduh Majang, lagi dia nyangkol apa nih, tanah ini kayaknya nih, gali kuburan nih. Ini Kebenaran lagi gali kuburan. Nah ini sapa dulu nih. TikToker, selamat pagi. Kristen atau Muslim? TikToker. Aduh. TikToker, selamat pagi. Pak TikToker, selamat pagi. Kalau tidak monitor saya izin turunkan ya Pak. Slot untuk yang lain masih ada banyak yang mau naik. Ya diturunkan aja ke Airin. Oke. Kita cari pasien yang lain ya. Si Tanya ini lagi ngegali kubur lagi. Ya silakan, begitulah ya. Nampakkan kebodohannya ajaran kasih. Jadi banyak orang menyadari Kristen ini, ya cuman kalian memang agak risih dan malu menunjukkan kepada kami, ya. Di ajaran kasih itu, ajaran ribut itu di kalian sendiri. Kalian sendiri. Ribut sana, ribut sini, sama keluarga ribut. Nggak ada ajaran kasihnya, bullshit. Siapa yang masuk nih? Jul. Jurlah Babil. Jurlah. Monitor. Jurlah. Monitor. Ini kebenaran-kebenaran. Kok masih hidupnya? Hah? Masih hidup? Kebenaran? Tinggal? Udah gak mampu lagi? Bang Blender itu kata Gurunda, katanya sendal saya di mana katanya. Iya, dia mau turun gak malu sebenarnya. Mau turun malu, bertahan gak malu. Coba, apalagi mau ketanggapin, udah gak mampu lagi. Gak pakai data. Kalau pakai data, coba kalau data lawan data. Ini congor pula lagi. Masih ada kebenaran? Hah? Alhamdulillah kalau kau merenungkan, untuk direnungkan. Yang penting untuk direnungkan aja. Tapi tadi teman tuh denger dia lagi nyupir Bang, takut nabrak Paulus. Lagi nyangkol tadi, lagi nyangkol dia tadi. Sesak napas tadi. Sesak napas tadi kan? Udah iya tadi juga kan? Sesak napas deh kan? Udah malah Napas. itu tadi napasnya tuh kayak gitu kan sekali azan lagi lah. kalau begini habis mainan kita, gara-gara Bang Suma ini habis mainan kita.